Saya Mulya Basir dengan NPM 105. Saya Lutfia Zahra dengan NPM 94. Selamat menyaksikan. Kebutuhan remaja. 1. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Pada masa remaja, individu mengalami perkembangan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan intelektual yang pesat. Oleh karena itu, remaja memiliki beberapa kebutuhan penting antara lain: A. Kebutuhan fisik. Kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi tubuh dan kesehatan seperti makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, kesehatan tubuh, serta perawatan diri. Jika kebutuhan fisik terpenuhi, remaja akan tumbuh sehat dan memiliki energi untuk belajar serta beraktivitas. B. Kebutuhan psikologi. Remaja membutuhkan kondisi emosional yang stabil, seperti kasih sayang dari orang tua dan lingkungan, perasaan aman, pengakuan dan penghargaan, serta dukungan emosional. Kebutuhan ini penting agar remaja memiliki rasa percaya diri dan kestabilan emosi. C. Kebutuhan sosial. Remaja mulai ingin diterima oleh lingkungan sebayanya. Kebutuhan sosial meliputi persahabatan, diterima dalam kelompok, berinteraksi dengan orang lain, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kebutuhan ini membantu remaja belajar bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. D. Kebutuhan penghargaan. Remaja ingin dihargai kemampuan dan keberadaannya, seperti mendapat pujian atas prestasi, diakui pendapatannya, dan dihargai usaha dan keberadaannya. Jika kebutuhan ini terpenuhi, remaja akan memiliki harga diri yang baik. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Remaja ingin mengembangkan potensi dirinya, misalnya mengembangkan bakat dan minat, berprestasi di sekolah, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengembangkan bakat dan minat, berprestasi di sekolah, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini membantu remaja menemukan jati diri dan tujuan hidup. 2. Pengaruh kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap tingkah laku remaja. Apabila kebutuhan remaja tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka, antara lain: A. Munculnya perilaku menyimpang. Remaja mungkin melakukan kenakalan seperti melanggar aturan, berbohong, atau bergaul dengan lingkungan yang kurang baik sebagai bentuk pelampiasan. B. Rendahnya rasa percaya diri. Kurangnya penghargaan dan dukungan dapat membuat remaja merasa tidak berharga dan kurang yakin pada kemampuan dirinya. C. Gangguan emosi. Remaja dapat menjadi mudah marah, sedih, cemas, atau merasa kesepian karena kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. D. Menarik diri dari lingkungan. Sebagian remaja memilih menyendiri dan menghindari interaksi sosial karena merasa tidak diterima. 3. Permasalahan yang terkait dengan tidak terpenuhinya kebutuhan remaja. Ketika kebutuhan dasar remaja tidak terpenuhi, rasa aman, kasih sayang, pengakuan, mereka akan mencari cara lain untuk memenuhinya. Sayangnya, cara yang dipilih seringkali merugikan diri sendiri. Berikut permasalahan yang paling sering muncul. Kenakalan remaja, seperti tawuran, geng, vandalisme, muncul saat kebutuhan pengakuan tidak terpenuhi di keluarga atau sekolah. Selanjutnya ada gangguan mental. Di sini menjelaskan seperti depresi dan kecemasan berlebihan tumbuh ketika remaja terus merasa tidak aman yang tidak dicintai. Yang paling sering terjadi yaitu kecanduan media sosial, mencari validasi lewat like sebagai pengganti pengakuan yang tidak didapat di dunia nyata. Prestasi menurun. Energi psikologis habis untuk bertahan secara emosional sehingga tidak ada ruang untuk belajar. Narkoba dan pergaulan bebas. Pelarian dari rasa sakit, emosional, dan kebutuhan dicintai yang tidak tersalurkan secara sehat. Ingat, perilaku bermasalah adalah gejala, bukan karakter buruk. Tugas kita memahami akar masalahnya, bukan sekedar menghukum. Ruang BK bukan ruang hukuman. Ruang BK adalah tempat paling aman di sekolah untuk berbicara jujur tanpa takut dihakimi. Berikut layanan yang diberikan guru BK. Yang pertama, asesmen kebutuhan. Guru BK memetakan kondisi siswa melalui angket, wawancara, dan observasi agar bantuan tepat sasaran.
Yang kedua, bimbingan klasikal dan kelompok. Edukasi di kelas tentang manajemen emosi, bahaya akan narkoba, literasi digital, dan pengembangan diri menjangkau semua siswa. Yang ketiga, konseling individual. Sesi tatap muka pribadi untuk membahas masalah mendalam. Guru BK mendengarkan dan mendampingi siswa menemukan solusi. Yang keempat, home visit dan koordinasi. Guru BK berkunjung ke rumah dan berkoordinasi dengan orang tua, guru atau psikolog untuk penanganan menyeluruh. Yang kelima, bimbingan karir. Membantu remaja mengenal potensi dan memilih masa depan sehingga terhindar dari krisis identitas. Fakta menarik. Korban berinisial WF, siswa baru kelas 7, dikeroyok oleh puluhan siswa lain saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan MPLS pada Jumat 18 Juli 2025 hingga mengalami trauma fisik dan psikologis. Video aksi bully ini diunggah sejumlah akun Instagram dan hingga Rabu 23 Juli 2025. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 1,7 juta kali. Ribuan warganet ikut meramaikan dengan mengecam keras aksi kekerasan terhadap siswa baru tersebut. Penulis buku, Terelie, juga mengungkapkan kemarahannya lewat Instagram dan menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Setelah kejadian, korban kembali ke kelas tetapi tetap dalam kondisi trauma. Bahkan diancam oleh sejumlah pelaku utama agar tidak melaporkan kejadian kepada guru maupun orang tua. Pihak keluarga WF meminta agar ia terus mendapatkan pendampingan pemulihan psikologis dan trauma healing. Bahkan, korban meminta pindah sekolah meski sudah berdamai dengan para pelaku. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan rasa aman, dan identitas kelompok. Para pelaku senior menggunakan MPLS sebagai ajang unjuk kuasa, cerminan bahwa kebutuhan pengakuan dan kekuasaan mereka tidak tersalurkan secara sehat. Pelayanan guru BK, konseling trauma intens untuk korban WiFi, bimbingan kelompok bagi pelaku tentang empati dan batas perilaku, evaluasi sistem pengawasan MPLS bersama pihak sekolah, koordinasi dengan UPT PPA untuk pendampingan hukum. Pemenuhan kebutuhan remaja yang mencakup aspek fisiologis dan psikologis seperti rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri merupakan fondasi utama perkembangan optimal mereka. Ketidakpenuhan kebutuhan ini memicu frustasi, perubahan tingkah laku negatif, serta permasalahan transisi seperti konflik identitas dan kesulitan bersosialisasi yang dapat menghambat kemandirian serta prestasi. Oleh karena itu, guru BK memiliki peran strategis melalui pelayanan bimbingan individual, konseling, dan mediasi holistik untuk mencegah dampak buruk serta mendukung remaja mencakup potensi penuh. Secara keseluruhan, interaksi keempat materi menegaskan bahwa pemahaman jenis kebutuhan, dampak ketidakpenuhannya, permasalahan terkait, dan intervensi guru BK membentuk kerangka komprehensif dan dalam bimbingan remaja menuju kedewasaan yang sehat dan produktif. Winner takes it.